Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin yang berembus pelan dari jendela kamar tidak mampu menenangkan dada Shakira yang sesak. Kata-kata suaminya masih terngiang begitu jelas, seperti palu yang dipukul berulang-ulang di dalam kepalanya. Pilihanmu hanya dua, Shakira. Dimadu atau diceraikan. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk merobek harga dirinya sebagai seorang istri. Shakira menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Usianya baru 23 tahun, tetapi rasanya beban hidup telah menua lebih cepat dari usianya. 2 tahun pernikahan yang ia jalani bersama Cakra tidak pernah benar-benar hangat. Ia menikah dengan harapan bisa menumbuhkan cinta, walau sejak awal ia tahu suaminya tidak sepenuhnya mencintainya. Ia berpikir, kesabaran dan ketulusan akan cukup untuk membuat semuanya membaik. Namun kenyataan berkata lain. Hasil pemeriksaan dokter kandungan beberapa hari lalu menjadi awal dari badai besar itu. Dokter mengatakan kandungannya kurang subur. Bukan mandul, hanya membutuhkan waktu dan usaha lebih. Shakira masih mengingat jelas suara lembut dokter yang mencoba menenangkannya. Ada harapan. Selama ia dan suami mau bersabar serta berikhtiar bersama. Sayangnya, kesabaran bukanlah hal yang ingin dipilih Cakra. Pria 28 tahun itu justru menjadikan hasil pemeriksaan itu sebagai alasan. Alasan untuk membuka kembali lembar lama yang pernah ia tutup, atau mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar ia tutup. Juwita, mantan kekasihnya, kini kembali hadir. Putri sahabat mama mertuanya itu disebut-sebut lebih siap memberinya keturunan. Di sudut kamar, Shakira memeluk lututnya sendiri. Ia tidak hanya merasa takut kehilangan suami, tetapi juga merasa kehilangan harga dirinya. Ia bertanya dalam hati, apakah nilai seorang istri hanya diukur dari rahimnya? Apakah cinta memang serapuh itu hingga bisa digantikan oleh alasan keturunan? Malam itu, untuk pertama kalinya, Shakira merasa benar-benar sendirian di dalam pernikahannya sendiri. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang bagi hati Shakira. Sinar matahari yang menembus tirai kamar terasa hambar, seolah tak memiliki daya untuk menghangatkan apapun. Semalaman ia hampir tak memejamkan mata. Setiap kali mencoba terlelap, suara Cakra kembali terngiang, menegaskan pilihan yang terasa begitu sempit dan menyakitkan. Di meja makan, suasana terasa kaku. Cakra duduk dengan wajah datar, seolah pembicaraan semalam hanyalah percakapan biasa. Tidak ada penyesalan di sorot matanya. Tidak ada juga kelembutan yang dulu pernah Shakira lihat, walau hanya sekilas. Pria itu menyeruput kopi dengan tenang, sementara Shakira berusaha menahan gemetar di tangannya saat menuangkan teh. Aku hanya ingin keturunan, ucap Cakra pelan namun tegas, memecah keheningan. Aku anak satu-satunya, orang tuaku menunggu cucu. Kalimat itu terdengar seperti pembenaran yang sudah ia siapkan matang-matang. Seolah beban keluarga menjadi alasan sah untuk mengabaikan perasaan istrinya sendiri. Shakira menunduk. Ia ingin menjelaskan lagi bahwa dokter tidak pernah mengatakan ia mandul. Hanya kurang subur. Ada peluang, ada harapan. Tapi setiap kata terasa percuma di hadapan suaminya yang sudah menutup hati. Ia sadar, masalah ini bukan hanya tentang rahimnya. Ini tentang cinta yang sejak awal tidak pernah benar-benar tumbuh. Siang itu, setelah Cakra berangkat kerja, Shakira duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum di wajahnya saat itu begitu tulus, penuh harap akan masa depan yang indah. Kini ia mulai mengerti, terkadang seseorang bisa bertahan dalam sebuah hubungan bukan karena dicintai, tetapi karena terlalu takut untuk kehilangan. Dan ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang mempertahankan cinta, atau hanya mempertahankan luka? Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah yang dulu terasa sunyi kini terasa semakin asing bagi Shakira. Bukan karena berubah bentuk, tetapi karena suasananya tak lagi ramah. Cakra lebih sering pulang larut. Jikapun berada di rumah, ia sibuk dengan ponselnya. Sesekali senyum kecil terbit di bibirnya saat membaca pesan,
senyum yang tak pernah lagi ia berikan pada istrinya. Syakira tak perlu waktu lama untuk memahami siapa yang mengirim pesan-pesan itu. Nama Juwita mulai sering disebut dalam percakapan keluarga. Mama mertuanya bahkan beberapa kali dengan santai membicarakan masa lalu Cakra dan Juwita di hadapannya, seolah tidak ada yang perlu dijaga dari perasaan seorang istri. Setiap cerita tentang kedekatan mereka di masa lalu terasa seperti sayatan tipis yang perlahan memperdalam luka. Suatu sore, Mama mertua datang berkunjung. Dengan nada lembut namun syarat maksud, beliau berkata bahwa seorang istri yang baik harus rela berkorban demi kebahagiaan suami. Kalau memang belum diberi momongan, mungkin ini jalannya, ucapnya pelan. Syakira hanya diam. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi lidahnya keluh. Ia tak ingin dianggap melawan orang tua. Malamnya, Cakra akhirnya bicara lagi. Kali ini lebih tegas. Ia mengatakan bahwa keluarga sudah setuju. Rencana pernikahan dengan Juwita akan dilangsungkan beberapa bulan lagi. Aku tetap tanggung jawab sama kamu, katanya ringan, seolah membagi hati dan hidup adalah hal yang mudah. Syakira merasakan dadanya kembali sesak. Tanggung jawab tanpa cinta terasa seperti kewajiban yang hampa. Di kamar, Syakira menatap bayangannya di cermin. Wajahnya masih sama, namun matanya berbeda. Ada lelah yang tak bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang paling ia takuti, pergi. Bukan karena ia tak mampu berbagi, tetapi karena ia mulai sadar, menerima diperlakukan tidak adil bukanlah bentuk kesabaran. Mungkin, justru itu bentuk pengabaian terhadap harga diri sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara yang dipaksakan. Di depan keluarga, Syakira diminta tersenyum dan terlihat lapang dada. Di dalam kamar, ia menangis tanpa suara agar tak terdengar siapapun. Setiap detik terasa berat, seolah ia sedang menunggu vonis atas hidupnya sendiri. Rumah itu kini bukan lagi tempat pulang, melainkan ruang ujian yang tak pernah ia minta. Undangan pertunangan Cakra dan Juwita mulai dibicarakan dengan terang-terangan. Bahkan mama mertua dengan penuh semangat memilihkan warna baju seragam keluarga. Syakira duduk di sudut ruangan saat itu, menyaksikan rencana kebahagiaan yang dibangun di atas patah hatinya. Tak ada satupun yang bertanya apakah ia sanggup. Tak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana perasaannya. Suatu malam, setelah tangisnya reda, Syakira membuka kembali hasil pemeriksaan dokter yang ia simpan rapi di dalam laci. Ia membaca ulang kalimat yang selama ini disalahartikan. Kemungkinan hamil tetap ada. Dengan pengobatan dan pola hidup sehat, kalimat itu seperti secercah cahaya kecil. Ia sadar, dirinya tidak rusak. Ia hanya butuh waktu dan dukungan. Sesuatu yang justru tidak ia dapatkan dari suaminya sendiri. Keesokan harinya, Syakira memberanikan diri kembali ke dokter seorang diri. Ia ingin memastikan sekali lagi tentang kondisinya. Dokter menjelaskan dengan sabar bahwa banyak pasangan membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk memiliki anak. Bukan perkara siapa yang salah, tetapi tentang kesabaran dan kerja sama. Saat mendengar itu, hati Syakira terasa campur aduk. Sedih, marah, namun juga sedikit lega. Dalam perjalanan pulang, ia memandang langit yang mendung. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya memikirkan bagaimana menyenangkan suaminya. Ia mulai memikirkan dirinya sendiri, tentang harga diri yang perlahan terinjak, tentang haknya untuk dihargai, bukan sekadar dipertahankan karena kasihan. Mungkin ujian ini bukan hanya tentang rahim yang kurang subur, tetapi tentang keberanian seorang perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Malam itu, setelah sekian lama memendam, Syakira akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Cakra dari hati ke hati. Bukan dengan tangis, bukan pula dengan amarah. Ia ingin berbicara sebagai seorang istri yang masih memiliki martabat. Ketika Cakra masuk kamar, Syakira sudah duduk menunggu, dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. "Mas, aku sudah ke dokter lagi," ucapnya pelan. Cakra menoleh sekilas, lalu duduk di tepi ranjang.
Shakira menjelaskan bahwa dirinya bukan mandul, hanya butuh waktu, pengobatan, dan dukungan. Ia mencoba menyampaikan semuanya tanpa menyalahkan. Ia hanya berharap, mungkin masih ada ruang di hati suaminya untuk memahami. Namun jawaban Cakra tetap sama, datar dan tegas. Aku sudah terlalu lama menunggu, Shakira. Aku tidak mau ambil risiko. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Bukan karena kerasnya suara, tetapi karena jelas menunjukkan bahwa ia tak lagi dianggap sebagai pasangan yang harus diperjuangkan bersama. Shakira terdiam cukup lama. Dalam keheningan itu, ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Ini bukan tentang kesuburan, ini tentang pilihan hati. Cakra tidak sedang mencari solusi, ia sedang mencari alasan. Alasan untuk kembali pada Juwita tanpa merasa bersalah. Dan alasan itu adalah dirinya. Malam itu, air mata Shakira kembali jatuh. Tetapi untuk pertama kalinya, tangisnya bukan hanya karena sedih. Ada kesadaran yang tumbuh pelan-pelan di dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa cinta yang dipaksakan untuk bertahan hanya akan melukai diri sendiri. Dan mungkin, bertahan bukan selalu berarti kuat. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari kehancuran yang lebih dalam. Beberapa hari setelah percakapan itu, Shakira mulai berubah. Bukan menjadi perempuan yang keras atau penuh amarah, tetapi menjadi lebih diam dan teratur dalam berpikir. Ia bangun lebih pagi, membereskan rumah seperti biasa, menyiapkan kebutuhan Cakra tanpa keluhan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang ia siapkan dalam hatinya, sebuah keputusan besar yang tak lagi didasari rasa takut. Di sela kesibukannya, Shakira diam-diam mulai menghubungi ibunya. Sudah lama ia tidak benar-benar bercerita tentang keadaan rumah tangganya. Selama ini ia selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Kali ini, suaranya bergetar saat menjelaskan kenyataan yang ia hadapi. Di ujung telepon, ibunya hanya terdiam, lalu berkata lembut, "Nak, pernikahan itu bukan tempat kamu kehilangan harga dirimu." Kalimat itu terus terngiang di hati Shakira. Selama 2 tahun, ia berusaha menjadi istri yang sabar. Ia menerima bahwa suaminya tidak menikahinya karena cinta. Ia mencoba percaya bahwa waktu bisa menumbuhkan rasa. Ia mengalah dalam banyak hal, menahan diri dalam banyak luka. Tetapi ternyata, pengorbanan tanpa batas justru membuatnya semakin diremehkan. Sementara itu, persiapan pernikahan Cakra dengan Juwita semakin nyata. Tanggal mulai ditentukan. Keluarga besar sudah diberi kabar. Shakira bahkan diminta untuk mendukung agar suasana tetap damai. Setiap kata itu terasa seperti ujian terakhir bagi kesabarannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah diamnya selama ini dianggap sebagai persetujuan? Malam itu, Shakira duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Ia menengadahkan tangan dengan hati yang campur aduk. Ia tidak lagi meminta agar Cakra berubah. Ia tidak lagi memohon agar dirinya segera hamil. Untuk pertama kalinya, ia hanya meminta satu hal, kekuatan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Karena ia mulai sadar, hidupnya terlalu berharga untuk dijalani dalam bayang-bayang cinta yang tak pernah benar-benar ia miliki. Keputusan itu akhirnya benar-benar matang di dalam hati Shakira. Bukan keputusan yang lahir dari emosi sesaat, melainkan dari perenungan panjang dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Ia sadar, jika ia terus bertahan hanya karena takut diceraikan, maka ia sedang mengkhianati dirinya sendiri. Dan jika ia menerima di madu tanpa keikhlasan, maka ia akan hidup dalam luka yang tak pernah sembuh. Suatu sore, ketika Cakra pulang kerja, Shakira memintanya duduk di ruang tamu. Suasana terasa berbeda, tidak ada tangis, tidak ada suara gemetar. Hanya ketenangan yang anehnya justru membuat Cakra sedikit gelisah. Shakira menatap suaminya dengan mata yang jernih, bukan lagi mata yang memohon untuk dipahami. "Mas," ucapnya pelan, "aku sudah memikirkan semuanya. Kalau memang pilihan Mas hanya 2,
maka izinkan aku memilih yang ketiga. Cakra mengernyitkan dahi. Shakira menarik napas dalam-dalam. Aku memilih untuk pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin menjaga harga diriku. Ruangan itu mendadak sunyi. Cakra tampak terkejut. Mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lemah akan berani mengambil keputusan sebesar itu. Selama ini ia berpikir Shakira akan terus bertahan, apapun perlakuannya. Ia tak menyangka bahwa diam yang selama ini ia lihat ternyata menyimpan kekuatan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, dada Shakira terasa sedikit lega. Memang masih ada sedih, masih ada takut menghadapi masa depan. Tetapi di balik semua itu, ada rasa ringan yang sulit dijelaskan. Ia sadar, kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar mencintainya bukanlah akhir dari segalanya. Justru mungkin itulah awal dari kehidupan yang lebih menghargai dirinya sebagai seorang perempuan. Keputusan Shakira ternyata tidak langsung disambut dengan kemarahan. Justru Cakra terlihat lebih bingung daripada marah. Pria itu terdiam cukup lama, seolah sedang mencerna sesuatu yang tak pernah ia perkirakan sebelumnya. Selama ini ia merasa memegang kendali. Ia yang memberi pilihan, ia yang menentukan arah. Namun kini, untuk pertama kalinya, kendali itu lepas dari tangannya. "Kamu serius?" tanya Cakra pelan. Tidak ada nada tinggi, hanya ketidakpercayaan. Shakira mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya masih ada getar yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Perceraian bukan hal ringan, tetapi hidup dalam pernikahan tanpa cinta dan tanpa penghargaan terasa jauh lebih menyakitkan. Kabar keputusan itu sampai ke telinga mama mertua lebih cepat dari yang ia kira. Wanita itu datang dengan wajah tegang, mencoba membujuk Shakira agar mengurungkan niatnya. Katanya, perempuan harus sabar. Katanya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai harapan. Katanya, di madu bukan akhir dunia. Shakira mendengarkan dengan sopan, namun kali ini ia tidak lagi sekadar mengangguk. "Saya sudah sabar, Ma," ucapnya pelan namun mantap. "Tapi sabar bukan berarti saya harus menerima diperlakukan tidak adil." Kalimat itu membuat ruangan hening. Untuk pertama kalinya, Shakira menyuarakan isi hatinya tanpa rasa takut. Bukan untuk melawan, tetapi untuk menjelaskan bahwa ia juga manusia yang memiliki batas. Malam itu, setelah semua percakapan melelahkan itu selesai, Shakira kembali ke kamarnya. Ia menatap lemari pakaian yang akan segera ia tinggalkan. Air matanya kembali jatuh, bukan karena menyesal, tetapi karena menyadari betapa beratnya proses untuk sampai pada titik ini. Ia belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis. Menjadi kuat berarti tetap melangkah meski hati masih terasa perih. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian itu benar-benar berjalan. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran panjang. Semuanya berlangsung seperti dua orang yang sama-sama lelah mempertahankan sesuatu yang sejak awal tidak pernah utuh. Shakira datang ke pengadilan dengan langkah pelan, didampingi ibunya. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tidak lagi serapuh dulu. Di ruang tunggu, ia sempat melihat Cakra duduk beberapa kursi darinya. Pria itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Tidak ada lagi nada tegas atau sikap penuh kendali. Hanya seorang laki-laki yang mungkin baru menyadari bahwa kehilangan bisa terasa nyata ketika benar-benar terjadi. Namun kali ini, Shakira tidak lagi mencari makna dari raut wajahnya. Ia datang bukan untuk membaca perasaan orang lain, melainkan untuk menuntaskan keputusan yang sudah ia pilih. Ketika sidang selesai dan keputusan dibacakan, ada rasa aneh yang menyelusup ke dalam dada Shakira. Sedih, tentu saja. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak kenangan yang pernah ia rajut dengan harapan sederhana tentang keluarga kecil yang hangat. Tetapi di balik kesedihan itu, ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Seolah rantai tak kasat mata yang selama ini membelenggu kakinya kini mulai terlepas satu persatu.
Pulang dari pengadilan, Shakira memandangi jalanan dari balik jendela mobil. Dunia di luar tampak biasa saja. Orang-orang tetap berjalan, kendaraan tetap lalu lalang, matahari tetap bersinar. Hidup ternyata tidak berhenti hanya karena satu hubungan berakhir. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dirinya masih utuh. Ia tidak hancur seperti yang ia takutkan dulu. Malam itu, di kamar masa kecilnya, Shakira bersujud lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi menangis karena merasa tidak cukup. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya atas sesuatu yang di luar kendalinya. Ia mulai menerima bahwa ujian ini bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk menguatkannya. Dan dalam diamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai hari ini, ia akan belajar mencintai dirinya setulus ia pernah mencintai orang lain. Hari-hari pertama setelah resmi bercerai terasa canggung bagi Shakira. Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya, di kamar yang dulu menjadi saksi mimpi-mimpinya saat remaja. Dindingnya masih sama, lemari kayunya masih di tempat yang sama. Tetapi perasaannya sudah jauh berbeda. Ia kembali sebagai perempuan yang pernah menjadi istri, lalu kehilangan status itu dalam waktu singkat. Tetangga mulai bertanya-tanya, sebagian dengan nada prihatin, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang terlalu jauh. Shakira belajar tersenyum secukupnya tanpa perlu menjelaskan semuanya. Dulu ia takut dengan label janda di usia 23 tahun. Kini ia mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh status pernikahan. Ibunya selalu ada di sampingnya. Setiap pagi, ibunya mengajaknya memasak atau sekadar menyapu halaman bersama. Hal-hal sederhana itu perlahan mengisi kembali ruang kosong di hatinya. Ayahnya pun, meski tak banyak bicara, sering menyelipkan nasihat singkat yang menenangkan. Hidup ini panjang, nak. Jangan berhenti hanya karena satu kegagalan. Di tengah proses menyembuhkan diri, Shakira memutuskan untuk kembali bekerja. Ia melamar di sebuah klinik kecil sebagai administrasi, pekerjaan yang dulu sempat ia tinggalkan setelah menikah. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ia ingin kembali merasa berdaya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Perlahan, rutinitas baru itu membentuk kembali kepercayaan dirinya. Ia masih menyimpan luka, tentu saja. Ada malam-malam ketika kenangan datang tanpa permisi. Tetapi kini ia tidak lagi memandang dirinya sebagai perempuan yang gagal memberi keturunan. Ia mulai melihat dirinya sebagai perempuan yang berani memilih martabat daripada bertahan dalam ketidakadilan. Dan dari situlah, kekuatan itu tumbuh sedikit demi sedikit, seperti tunas kecil yang menembus tanah setelah hujan panjang. Bulan-bulan berlalu dengan ritme yang lebih tenang. Shakira mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Pagi hari diisi dengan kesibukan di klinik, siang hari dengan tumpukan berkas dan senyum pasien yang datang silih berganti. Pekerjaan itu sederhana, namun memberinya rasa berarti yang selama ini sempat hilang. Suatu hari, tanpa sengaja ia mendengar kabar tentang Cakra. Seorang teman lama bercerita bahwa pernikahan Cakra dengan Juwita sudah berlangsung beberapa bulan lalu. Kabarnya, keluarga besar sangat bahagia. Shakira terdiam sesaat saat mendengar itu. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, bukan cemburu, bukan pula marah. Hanya kenangan yang lewat sebentar, lalu pergi lagi. Malamnya, Shakira merenung cukup lama. Dulu, ia membayangkan kabar seperti itu akan menghancurkannya. Ia pikir ia akan menangis semalaman dan menyesali keputusannya. Tetapi kenyataannya berbeda. Hatinya memang bergetar, namun tidak lagi terluka seperti dulu. Ia justru merasa bersyukur telah memilih jalan yang sulit, namun jujur pada dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat kontrol kesehatan rutin yang dulu pernah ia jalani, dokter kembali menjelaskan kondisinya. Dengan pengobatan teratur dan pola hidup sehat, peluang untuk hamil tetap terbuka lebar. Shakira tersenyum kecil mendengarnya. Bukan karena ia sedang menunggu seseorang untuk memberinya anak,
tetapi karena ia sadar bahwa dirinya tidak pernah seburuk yang dulu dituduhkan. Di perjalanan pulang, ia menatap langit senja yang berwarna jingga lembut. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi setiap kejadian membawa pelajaran yang tak ternilai. Shakira mulai memahami bahwa terkadang kehilangan bukanlah hukuman, melainkan perlindungan. Dan mungkin, apa yang dulu ia anggap sebagai akhir, sebenarnya hanyalah awal dari kisah yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan untuknya. Suatu sore di klinik, ketika hujan turun pelan membasahi halaman depan, Shakira bertemu dengan seorang ibu muda yang datang untuk memeriksakan kandungannya. Wajah wanita itu terlihat cemas. Setelah mengurus administrasi, Shakira sempat mendengar percakapan singkat antara ibu itu dan dokter. Kandungannya lemah, harus banyak istirahat, peluangnya kecil jika tidak dijaga dengan baik. Entah mengapa, hati Shakira tersentuh. Ia teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu. Rasa takut, rasa bersalah, dan perasaan seolah-olah tubuhnya telah mengecewakan banyak orang. Sepulang kerja, bayangan wajah ibu muda itu terus terlintas di pikirannya. Ia sadar, begitu banyak perempuan yang memikul beban yang seharusnya tidak mereka tanggung sendirian. Malam itu, Shakira duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin berembus lembut, membawa ketenangan yang dulu sulit ia rasakan. "Bu, ternyata bukan cuma aku yang pernah merasa gagal karena soal anak," ucapnya pelan. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Perempuan seringkali disalahkan atas hal yang bukan sepenuhnya salahnya," jawab sang ibu dengan lembut. Kalimat itu membuat Shakira semakin mengerti. Selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia membiarkan satu tuduhan meruntuhkan seluruh kepercayaan dirinya. Padahal nilai seorang perempuan tidak hanya terletak pada rahimnya. Ia memiliki hati, akal, dan keberanian yang tak kalah penting. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Shakira merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dadanya. Bukan lagi sekadar kekuatan untuk bertahan, tetapi keinginan untuk membantu perempuan lain yang mungkin sedang berada di titik terendah seperti dirinya dulu. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasakan arah baru dalam hidupnya. Seolah luka yang dulu hampir menghancurkannya kini perlahan berubah menjadi sumber empati dan makna. Keinginan itu tidak lagi sekadar wacana di dalam hati Shakira. Perlahan, ia mulai bergerak. Di sela waktu istirahat di klinik, ia sering berbincang dengan para pasien perempuan yang datang sendirian. Ia tidak mencampuri urusan medis, tetapi ia belajar mendengarkan. Terkadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi cepat, melainkan telinga yang benar-benar mau memahami. Dari obrolan-obrolan sederhana itu, Shakira menyadari betapa banyak perempuan menyimpan luka dalam diam. Ada yang ditekan karena belum punya anak, ada yang dibanding-bandingkan dengan saudara, ada yang bertahan dalam pernikahan hanya demi menjaga nama baik keluarga. Cerita mereka berbeda-beda, tetapi rasa sepinya terasa sama. Suatu hari, seorang pasien menatapnya setelah berbincang cukup lama. "Mbak, terima kasih sudah mendengarkan. Rasanya ringan sekali," ucap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Shakira tersenyum hangat. Dalam hati, ia seperti melihat dirinya sendiri beberapa bulan lalu. Jika saja dulu ada yang benar-benar duduk dan mendengarkannya tanpa menghakimi, mungkin ia tidak akan merasa sehancur itu. Sejak saat itu, Shakira mulai aktif mengikuti komunitas perempuan di kotanya. Ia datang ke pertemuan kecil, mendengarkan seminar, dan berbagi kisahnya secara perlahan. Awalnya ia gemetar saat menceritakan masa lalunya. Tetapi setiap kali ia selesai berbicara, ada rasa lega yang tak bisa digantikan apapun. Ia tidak lagi malu dengan statusnya sebagai janda muda. Ia justru bangga karena berhasil melewati badai itu. Malam-malam yang dulu dipenuhi tangis kini berubah menjadi malam penuh refleksi. Shakira mulai memahami satu hal penting, luka tidak selalu harus disembunyikan. Terkadang, luka bisa menjadi jembatan untuk menguatkan orang lain. Dan dalam proses itu, tanpa ia sadari,
ia juga sedang menyembuhkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Suatu pagi yang cerah, saat Shakira sedang merapikan berkas di meja kerjanya, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Nama itu sempat membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Cakra. Setelah berbulan-bulan tak ada kabar, akhirnya pria itu menghubunginya. Pesannya singkat, menanyakan kabar. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada penjelasan panjang. Hanya kalimat sederhana yang terasa canggung. Shakira menatap layar ponselnya cukup lama. Dulu, ia mungkin akan langsung membalas dengan harapan kecil yang tersisa. Tetapi kini, ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan singkat dan sopan. Beberapa hari kemudian, kabar lain sampai ke telinganya melalui seorang teman lama. Pernikahan Cakra dan Juwita ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Mereka juga belum dikaruniai anak. Bahkan terdengar desas-desus bahwa ada masalah kesehatan yang justru berasal dari pihak Cakra sendiri. Mendengar itu, Shakira terdiam cukup lama. Ia tidak merasa senang, apalagi puas. Tidak ada rasa ingin menertawakan takdir. Yang ia rasakan justru keheningan yang dalam. Selama ini, ia memikul beban tuduhan seorang diri. Ia dianggap penyebab, dianggap tidak mampu. Padahal kenyataan bisa saja jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Malam itu, Shakira duduk sendirian di kamarnya dengan hati yang jauh lebih lapang daripada dulu. Ia menyadari bahwa kebenaran tidak selalu langsung terlihat, dan waktu seringkali menjadi penyingkapnya. Ia bersyukur tidak membiarkan dirinya terus terjebak dalam hubungan yang menyalahkannya tanpa kejelasan. Karena kini ia mengerti, mempertahankan diri dari tuduhan yang tidak adil adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang mampu lakukan. Beberapa minggu setelah pesan singkat itu, Cakra kembali menghubungi Shakira. Kali ini bukan sekadar menanyakan kabar. Ia meminta waktu untuk bertemu. Shakira membaca pesan itu dengan hati yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi getar harap, tidak pula ada rasa ingin membalas luka. Hanya rasa ingin tahu yang datar. Mereka akhirnya bertemu di sebuah kedai kopi sederhana, tempat yang netral dan jauh dari kenangan lama. Cakra terlihat berbeda. Wajahnya lebih letih, sorot matanya tidak lagi setegas dulu. Setelah berbasa-basi singkat, ia akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu cepat menyimpulkan. Hasil pemeriksaan terbaru menunjukkan bahwa justru dirinya yang memiliki masalah kesuburan. Kata-kata itu menggantung di udara cukup lama. Shakira terdiam, bukan karena terkejut, tetapi karena ia menyadari betapa mudahnya dulu ia disalahkan tanpa pembuktian. Cakra meminta maaf, bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi juga karena sikapnya yang menjadikan Shakira sebagai alasan untuk kembali pada masa lalunya. Untuk sesaat, Shakira memandangi pria yang dulu pernah menjadi dunianya itu. Ia melihat penyesalan, tetapi juga melihat bahwa semuanya sudah berbeda. Luka yang pernah ada memang telah mengering, namun bekasnya tetap ada. Dan ia tahu, memaafkan tidak selalu berarti kembali. Dengan suara lembut namun tegas, Shakira mengatakan bahwa ia telah memaafkan. Bukan demi Cakra, tetapi demi dirinya sendiri. Ia tidak ingin membawa beban kemarahan seumur hidup. Namun ia juga menegaskan bahwa jalan mereka sudah berbeda. Pertemuan itu berakhir tanpa drama, tanpa air mata. Hanya dua orang yang akhirnya memahami pelajaran hidup dengan cara yang tidak mudah. Dan saat Shakira melangkah pergi, ia tahu hatinya benar-benar telah merdeka. Sepulang dari pertemuan itu, Shakira berjalan pelan menuju halte, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Ada perasaan ringan yang sulit ia jelaskan. Bukan karena mendengar penyesalan Cakra, bukan pula karena merasa dibenarkan. Melainkan karena akhirnya ia tahu, semua tuduhan yang dulu menghancurkannya bukanlah kebenaran mutlak. Ia duduk di bangku halte dan menatap kendaraan yang lalu lalang. Hidup terus berjalan, tanpa menunggu siapapun yang masih sibuk dengan masa lalu. Dulu ia sering bertanya,
mengapa semua ini harus terjadi padanya. Kini ia mulai memahami, mungkin ia memang harus melewati jalan terjal itu agar bisa menemukan dirinya yang lebih kuat. Malamnya, Shakira membuka kembali buku catatan kecil yang belakangan sering ia isi dengan refleksi. Ia menulis tentang pertemuannya hari ini, tentang betapa mudahnya manusia menyalahkan orang lain demi melindungi ego sendiri, dan tentang betapa mahalnya harga sebuah keberanian untuk memilih pergi saat harga diri mulai diinjak. Beberapa hari kemudian, ia mendapat tawaran untuk membantu menjadi relawan dalam sebuah seminar kesehatan perempuan di kotanya. Tanpa ragu, ia menerima. Ia ingin berbagi kisahnya, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pasangan yang menghargai dan mendukung, bukan yang menjadikan mereka kambing hitam. Di atas panggung kecil seminar itu, dengan suara yang tenang namun penuh makna, Shakira menceritakan perjalanannya. Ia tidak menyebut nama, tidak membuka aib siapapun. Ia hanya berbicara tentang pentingnya saling mendukung dalam pernikahan, tentang sabar yang sehat, dan tentang keberanian menjaga martabat. Tepuk tangan yang ia terima hari itu bukan sekadar apresiasi, tetapi pengakuan bahwa luka yang pernah ia rasakan kini telah berubah menjadi kekuatan yang menginspirasi. Sejak seminar itu, hidup Shakira terasa semakin memiliki arah. Ia tidak lagi sekadar bekerja dan menjalani hari demi hari. Ia mulai aktif di berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada edukasi kesehatan dan penguatan mental perempuan. Setiap kali berbicara di depan kelompok kecil, ia selalu mengingat bagaimana dulu ia merasa sendirian. Dan ia berjanji, tidak ingin ada perempuan lain merasa seputus asa itu tanpa dukungan. Di klinik, rekan-rekannya mulai melihat perubahan besar pada dirinya. Shakira yang dulu pendiam dan sering menyimpan perasaan sendiri kini lebih terbuka, lebih percaya diri, namun tetap lembut. Ia tidak menjadi pribadi yang keras karena luka. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih empatik. Ia belajar bahwa rasa sakit bisa membuat seseorang pahit, atau justru membuatnya bijak. Dan ia memilih yang kedua. Suatu hari, seorang dokter di klinik itu berbincang dengannya cukup lama. Dokter tersebut mengapresiasi caranya berkomunikasi dengan pasien. Tanpa diduga, ia ditawari kesempatan untuk mengikuti pelatihan administrasi kesehatan lanjutan yang bisa membuka peluang karir lebih baik. Tawaran itu membuat Shakira terdiam sesaat. Dulu ia tak pernah berani membayangkan masa depan sejauh itu. Malamnya, ia merenung kembali. Jika dulu ia tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat, mungkin ia tak akan pernah sampai di titik ini. Ia mungkin masih sibuk membuktikan diri di hadapan orang yang tak benar-benar menghargainya. Ia mungkin masih hidup dalam bayang-bayang tuduhan yang tidak adil. Kesadaran itu membuatnya semakin yakin bahwa keputusan pahitnya dulu adalah pintu menuju kebaikan yang lebih luas. Di bawah langit malam yang sunyi, Shakira tersenyum kecil. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Terkadang, jalan yang kita anggap sebagai kegagalan justru adalah jalur terbaik untuk menemukan jati diri. Dan dalam perjalanan panjang ini, Shakira belajar satu hal penting. Kehilangan seseorang yang salah seringkali adalah cara Tuhan menghadirkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Waktu berjalan semakin cepat, seakan memberi ruang bagi Shakira untuk terus tumbuh tanpa harus menoleh ke belakang. Pelatihan yang ia ikuti membuka wawasannya tentang dunia kesehatan perempuan yang lebih luas. Ia belajar bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang pentingnya edukasi yang benar agar tidak ada lagi perempuan yang disalahkan tanpa dasar. Di sela-sela kesibukannya, Shakira mulai menulis. Awalnya hanya catatan pribadi, lalu perlahan berubah menjadi tulisan yang ia bagikan di media sosial. Ia menulis dengan bahasa sederhana tentang pernikahan, tentang kesuburan, tentang harga diri, dan tentang keberanian mengambil keputusan. Tak disangka, banyak perempuan yang mengirim pesan kepadanya. Mereka merasa terwakili oleh kisahnya. Setiap pesan yang masuk membuat hatinya bergetar. Ada yang bercerita sedang diancam cerai karena belum punya anak.
Ada yang dipaksa menerima di madu meski hatinya hancur. Syakira membaca semuanya dengan penuh empati. Ia tidak merasa lebih hebat. Ia hanya merasa pernah berada di posisi itu, dan tahu betapa sunyinya rasa tersebut. Suatu malam, setelah membalas beberapa pesan, Syakira menatap cermin di kamarnya. Ia hampir tak mengenali dirinya yang sekarang. Bukan karena wajahnya berubah, tetapi karena sorot matanya berbeda. Ada keyakinan yang dulu tidak ia miliki. Ada ketenangan yang lahir dari penerimaan dan perjuangan panjang. Ia tersenyum pelan. Hidupnya memang tidak berjalan seperti dongeng yang indah sejak awal. Tetapi justru dari serpihan yang retak itulah ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap air mata yang pernah jatuh tidaklah sia-sia. Semua itu membentuknya menjadi perempuan yang lebih utuh, lebih sadar akan nilainya, dan lebih berani menentukan arah hidupnya sendiri. Suatu pagi yang tenang, ketika Syakira sedang bersiap berangkat kerja, ibunya duduk di sampingnya sambil tersenyum lembut. "Ibu bangga sama kamu," ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat dada Syakira menghangat. Dulu, ia sering merasa telah mengecewakan orang tuanya karena rumah tangganya tidak bertahan. Kini ia sadar, keberanian untuk keluar dari ketidakadilan justru adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Di klinik, kesibukan semakin padat. Syakira kini dipercaya memegang lebih banyak tanggung jawab. Ia mengatur jadwal, membantu koordinasi kegiatan penyuluhan, dan sesekali diminta berbicara dalam sesi kecil untuk pasien. Setiap langkah kecil itu membangun kembali kepercayaan dirinya yang dulu sempat runtuh. Suatu hari, seorang rekan kerja memperkenalkannya pada seorang pria bernama Farhan, seorang tenaga kesehatan yang baru bergabung. Perkenalan itu biasa saja, tanpa kesan istimewa. Syakira menyambutnya dengan ramah, namun hatinya tetap tenang. Ia tidak lagi terburu-buru memaknai setiap pertemuan sebagai takdir baru. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dalam bentuk pasangan. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka tetap dalam batas profesional. Farhan adalah sosok yang santun dan menghargai. Ia tidak pernah bertanya hal-hal yang menyudutkan, tidak pula menyinggung masa lalu Syakira yang sempat menjadi perbincangan. Sikap itu membuat Syakira merasa dihormati sebagai individu, bukan dinilai dari riwayat hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Syakira merenung kembali tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan menikah lagi atau memilih jalan hidup yang berbeda? Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut sendirian. Karena kini ia tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari seseorang yang datang melengkapi, melainkan dari hati yang sudah utuh dan berdamai dengan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang stabil dan menenangkan. Syakira semakin tenggelam dalam pekerjaannya, menikmati setiap proses tanpa merasa dikejar oleh tuntutan siapapun. Ia dan Farhan beberapa kali terlibat dalam kegiatan penyuluhan bersama. Percakapan mereka ringan, seringkali tentang pasien, tentang pentingnya edukasi kesehatan, atau sekadar bercanda kecil untuk mencairkan suasana. Yang membuat Syakira merasa nyaman bukanlah perhatian berlebihan, melainkan sikap Farhan yang tahu batas. Ia tidak pernah menyinggung masa lalu Syakira kecuali jika Syakira sendiri yang bercerita. Ia juga tidak pernah mencoba menjadi penyelamat. Sikap itu terasa berbeda, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya dua orang dewasa yang saling menghargai. Suatu sore setelah kegiatan penyuluhan di luar kota, mereka duduk di teras klinik sambil menikmati teh hangat. Farhan berkata pelan, "Saya percaya setiap orang punya masa lalu. Tapi saya juga percaya, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bertumbuh setelahnya." Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa terasa dalam bagi Syakira. Ia tidak langsung menanggapi dengan perasaan berbunga-bunga. Justru ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa jika suatu hari ia membuka hati lagi,
itu bukan karena takut sendiri atau ingin membuktikan sesuatu pada masa lalu, melainkan karena ia benar-benar siap, tanpa beban, tanpa luka yang belum selesai. Malam itu, Shakira kembali menulis di buku kecilnya. Ia menuliskan satu kalimat yang lama ia pahami, cinta yang sehat tidak memaksa, tidak menyudutkan, dan tidak menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Cinta yang sehat hadir bersama rasa hormat, dan jika takdir mempertemukannya lagi dengan cinta, ia ingin memastikan bahwa kali ini, ia masuk dengan hati yang utuh, bukan dengan rasa takut kehilangan. Beberapa minggu kemudian, Shakira mulai merasakan perubahan kecil di dalam dirinya yang makin nyata. Ia tidak lagi tergesa-gesa menilai setiap kejadian, tidak lagi terbawa perasaan saat orang lain berbicara tentang pernikahan atau keluarga. Hatinya terasa lebih stabil, seolah sudah menemukan pondasi yang kuat setelah diterpa badai panjang. Setiap pagi, ia memulai hari dengan doa yang lebih panjang dan pelan, memohon kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Di klinik, aktivitasnya semakin padat. Ia mulai memimpin beberapa sesi edukasi kesehatan untuk kelompok perempuan muda, membagikan pengalamannya secara halus tanpa membuka aib siapapun. Ia bicara tentang kesabaran, tentang menghargai diri sendiri, dan tentang keberanian mengambil keputusan ketika hidup menuntut. Setiap kali melihat mata peserta yang berbinar, Shakira tersenyum dalam hati. Ia tahu, sedikit pengetahuan dan empati bisa menjadi pelindung bagi orang lain dari rasa sakit yang sama seperti yang pernah ia alami. Farhan pun semakin sering hadir dalam kegiatan itu. Mereka mulai bekerja sama dengan lebih harmonis, tanpa ada ketegangan atau perasaan canggung. Shakira mulai melihat sisi lembut Farhan, bukan sebagai pengganti siapapun, tetapi sebagai teman sejati yang menghormati ruang dan pilihan hidupnya. Interaksi itu menumbuhkan rasa nyaman yang baru, rasa aman yang tidak pernah ia rasakan selama berada di pernikahan sebelumnya. Suatu sore, saat hujan mulai turun pelan di luar jendela, Shakira duduk di ruang baca klinik sambil menulis catatan pribadi. Ia menuliskan semua yang sudah ia lalui, pernikahan yang menyakitkan, tekanan keluarga, rasa gagal, dan kesedihan yang dalam. Lalu ia menuliskan bagaimana ia mulai berdiri lagi, bagaimana luka itu perlahan menjadi guru, bukan musuh. Setiap kata terasa seperti pelan tapi pasti menguatkan hatinya. Malam itu, sebelum memejamkan mata, Shakira menatap langit dari jendela kamarnya. Cahaya bulan menyinari kamar dengan lembut. Ia tersenyum pelan, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Hidup memang tidak selalu adil, dan luka tidak selalu bisa dihindari. Tapi ia belajar, setiap kesulitan adalah pelajaran. Dan pelajaran itu membuatnya siap menjalani hidup yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh arti. Beberapa bulan kemudian, Shakira mulai merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terbebani dengan statusnya sebagai janda muda. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih ringan, seolah beban lama yang dulu menekan dadanya telah perlahan menghilang. Ia belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan menemukan kedamaian. Di klinik, ia semakin dikenal sebagai sosok yang sabar dan bijak. Pasien yang awalnya hanya datang untuk urusan administrasi kini mulai meminta pendapatnya secara pribadi. Shakira mendengarkan dengan tenang, membagikan pengalaman hidupnya sebagai perempuan yang pernah tersakiti, tanpa menyinggung siapapun. Setiap senyum yang ia terima membuatnya sadar, pengalaman pahitnya dulu kini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Farhan mulai terlihat lebih dekat sebagai teman sejati. Mereka tidak terburu-buru membicarakan masa depan, melainkan menikmati setiap momen interaksi sehari-hari. Bagi Shakira, rasa nyaman itu jauh lebih berharga daripada hubungan yang dipaksakan atau ditentukan oleh tekanan sosial. Ia belajar bahwa kepercayaan dan penghargaanlah yang membuat hubungan manusia bertahan, bukan sekadar ikatan formal. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah sambil menulis di buku catatannya.
Ia menuliskan semua hal yang dulu membuatnya terluka, lalu mengubahnya menjadi pelajaran. Ia menulis tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kenyataan. Tulisan itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa setiap luka memiliki nilai, dan setiap rasa sakit bisa menjadi guru yang bijak. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit yang gelap namun bertabur bintang. Hatinya tenang, meski masa lalu masih hadir sesekali sebagai bayangan. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa hidupnya sekarang berbeda. Ia bebas dari penilaian orang lain, bebas dari tekanan untuk menjadi apa yang tidak bisa ia penuhi. Dan dari kebebasan itu, ia menemukan satu hal penting, kedamaian sejati lahir dari menerima diri sendiri sepenuhnya. Pagi itu, Shakira bangun dengan rasa ringan yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Udara pagi yang masuk dari jendela terasa segar, seolah membawa pesan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Ia menyiapkan sarapan untuk ibunya sambil tersenyum pelan, menyadari bahwa hal-hal sederhana kini menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Di klinik, aktivitasnya semakin padat. Ia mulai membantu menyusun program edukasi kesehatan bagi remaja perempuan di kota kecilnya. Ide-ide yang dulu hanya ada di pikirannya kini diwujudkan secara nyata. Setiap kali melihat peserta seminar tersenyum dan mendengarkan dengan seksama, Shakira merasa bahwa perjuangannya untuk berdiri kembali bukan sia-sia. Ia kini mampu menjadi teladan bagi orang lain, meski tidak semua orang tahu perjalanan panjangnya. Farhan sesekali muncul untuk membantu persiapan seminar. Ia tidak menuntut apapun, hanya hadir sebagai teman yang menghormati ruang dan pilihan Shakira. Setiap interaksi sederhana itu mengajarkannya bahwa hubungan sehat adalah tentang saling menghormati, bukan menekan atau menuntut. Shakira mulai menyadari, kedamaian yang ia rasakan kini lebih berharga daripada cinta yang dipaksakan atau hubungan yang penuh tekanan. Suatu sore, setelah seminar selesai, Shakira duduk sendiri di kursi taman di dekat klinik. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyejukkan bumi. Ia menutup mata sejenak, membiarkan setiap tetes hujan menyapu sisa rasa sakit yang masih tersisa. Ia tersenyum, menyadari bahwa luka masa lalu kini tidak lagi menakutinya. Ia telah belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan masa lalunya, dan dengan kehidupan. Malamnya, sebelum tidur, Shakira menulis di buku catatannya satu kalimat yang kini menjadi prinsip hidupnya. Keberanian bukan hanya melawan orang lain, tetapi juga menaklukkan rasa takut dalam diri sendiri. Ia menyadari bahwa setiap ujian yang ia alami bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menguatkan hatinya. Dan dari kekuatan itu, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati selalu dimulai dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Hari-hari Shakira kini berjalan dengan ritme yang tenang namun bermakna. Ia tidak lagi tergesa-gesa dalam setiap keputusan. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan dan menyapa ibunya, ia duduk sebentar di beranda sambil menyesap teh hangat. Udara segar pagi hari terasa menenangkan, seolah mengingatkan bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru untuk memulai dari awal. Di klinik, Shakira semakin percaya diri dalam memimpin sesi edukasi. Ia mulai berbicara tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam pernikahan, tentang kesabaran yang sehat, dan tentang keberanian mengambil keputusan yang sulit. Para peserta sering menatapnya dengan kagum, tak hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena ketenangan dan keteguhan hatinya. Shakira menyadari, pengalaman pahitnya dulu kini menjadi modal untuk membimbing orang lain tanpa menyakiti diri sendiri. Farhan sesekali mengajaknya berdiskusi mengenai strategi seminar dan kegiatan komunitas. Ia tidak pernah mendesak, hanya menawarkan pendapat. Sikap itu membuat Shakira merasa dihargai dan nyaman. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat bukan soal seberapa dekat atau seberapa cepat seseorang mendekat, tetapi tentang saling menghormati batas dan ruang masing-masing. Kedamaian yang ia rasakan kini jauh lebih berharga daripada sekadar perhatian yang dipaksakan. Suatu sore, setelah aktivitas selesai,
Shakira duduk di taman kota sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya, tentang pernikahan yang menyakitkan, tentang rasa takut dan sedih yang pernah menekan, serta tentang keberanian yang akhirnya ia temukan. Setiap kata yang tertulis seperti menenangkan hatinya sendiri, memberi kekuatan untuk terus melangkah tanpa beban masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bertabur dengan tenang. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa hidupnya kini berbeda. Ia bebas dari tekanan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, bebas dari rasa takut kehilangan, dan yang paling penting, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang utuh, bukan dari pengakuan atau penilaian siapapun. Suatu pagi, Shakira bangun dengan rasa damai yang semakin dalam. Cahaya matahari menembus tirai kamarnya, menyoroti buku catatan yang selalu ada di samping tempat tidurnya. Ia tersenyum pelan, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari rasa takut, luka, hingga perlahan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Setiap napas terasa lebih ringan, seolah beban yang dulu menekan dada telah terangkat sedikit demi sedikit. Di klinik, aktivitasnya semakin beragam. Ia tidak hanya menangani administrasi, tetapi juga memimpin kelompok edukasi perempuan yang lebih besar. Saat berbicara di depan mereka, ia tidak lagi ragu atau gugup. Suaranya tenang, kata-katanya sederhana, tetapi mampu menyentuh hati. Ia menyadari bahwa pengalaman hidupnya yang pahit kini menjadi kekuatan untuk menginspirasi orang lain, dan bukan lagi sumber rasa malu. Farhan mulai terlihat lebih sering hadir untuk membantu persiapan seminar dan kegiatan komunitas. Mereka berbagi tugas dan saling mendukung, tanpa ada tekanan. Shakira belajar bahwa kepercayaan dan penghormatan dalam hubungan, baik profesional maupun pribadi, adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada kedekatan yang dipaksakan. Rasa nyaman itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak perlu terburu-buru membuka hati lagi, karena kedamaian dalam hidupnya kini lebih penting. Suatu sore, setelah pulang dari seminar, Shakira duduk di teras rumah sambil menatap hujan rintik-rintik yang jatuh pelan. Ia menulis di buku catatannya tentang pelajaran yang ia dapatkan. Terkadang kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari hidup yang lebih bermakna. Setiap luka yang pernah dialami, setiap air mata yang pernah jatuh, kini menjadi guru yang bijak. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menutup mata dengan tenang. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana, dan luka tidak selalu bisa dihindari. Tetapi yang paling penting, ia belajar bahwa setiap ujian, setiap kesedihan, dan setiap kehilangan memiliki tujuan untuk menguatkan hati, membentuk karakter, dan mengajarkan arti menghargai diri sendiri. Dari situlah, kebahagiaan sejati lahir, bukan dari orang lain, tetapi dari hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Shakira mulai merasakan perubahan yang lebih nyata dalam kehidupannya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke klinik, ia berjalan sebentar di halaman rumah orang tuanya. Udara segar dan sinar matahari yang hangat terasa menenangkan. Langkahnya ringan, pikirannya tenang. Ia sadar bahwa dirinya kini berbeda, tidak lagi terbebani oleh masa lalu atau tekanan orang lain. Di klinik, Shakira mulai dipercaya memimpin proyek baru yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan mental perempuan. Ia mengatur jadwal, membimbing relawan muda, dan sesekali berbicara di depan kelompok kecil. Setiap kali melihat peserta tersenyum atau mengangguk saat ia menjelaskan, ia merasakan kepuasan yang tulus. Pengalaman pahit yang dulu ia alami kini berubah menjadi modal untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Farhan mulai terlihat lebih dekat sebagai teman sejati. Mereka sering berdiskusi tentang strategi seminar atau berbagi cerita ringan setelah kegiatan selesai. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan. Sikap itu membuat Shakira merasa aman dan dihargai. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat bukan tentang seberapa cepat seseorang masuk ke hati, tetapi tentang saling menghormati, memberi ruang,
dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Suatu sore, Shakira duduk di beranda sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya, tentang sakit hati, rasa takut, kehilangan, dan keberanian untuk memulai lagi. Setiap kata yang tertulis terasa menenangkan hatinya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap air mata, setiap luka, dan setiap kesedihan memiliki makna, bahkan ketika awalnya terasa menyakitkan. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia tersenyum pelan. Hidupnya kini berbeda, bebas dari tekanan orang lain, bebas dari rasa takut kehilangan, dan yang terpenting, ia telah belajar mencintai dirinya sendiri. Dari kebebasan dan penerimaan itu lahir kedamaian sejati, kedamaian yang menjadi dasar bagi setiap kebahagiaan yang akan datang. Bulan-bulan berikutnya, Shakira mulai merasakan hidupnya semakin stabil dan bermakna. Setiap pagi, sebelum berangkat ke klinik, ia duduk sebentar di beranda sambil menikmati udara segar. Matahari yang hangat dan suara burung yang bersahutan membuatnya tersadar bahwa hidup ini indah, bahkan setelah semua ujian yang ia lalui. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa dirinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Di klinik, tanggung jawabnya semakin besar. Ia tidak hanya menangani administrasi, tetapi juga menjadi mentor bagi para relawan dan staf baru. Setiap kali berbicara dengan mereka, Shakira menyampaikan pesan tentang kesabaran, keteguhan hati, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Setiap senyum yang ia terima dari mereka menjadi bukti bahwa pengalaman pahitnya dulu kini berbuah menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Farhan tetap hadir sebagai teman yang menghargai ruangnya. Mereka sering berdiskusi ringan, berbagi ide, dan sesekali tertawa bersama setelah aktivitas selesai. Shakira merasa nyaman dengan kehadirannya. Rasa nyaman itu berbeda dari perhatian yang memaksa. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat dibangun dari saling menghormati dan mendukung, bukan dari tekanan atau tuntutan yang membuat hati tertekan. Suatu sore, setelah menyelesaikan seminar kesehatan perempuan, Shakira duduk di taman dekat klinik sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan pelajaran hidup yang ia pelajari, bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap kegagalan memiliki makna tersendiri. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk seseorang menjadi lebih bijaksana, lebih tegar, dan lebih menghargai diri sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bersinar lembut, seakan memberi pesan bahwa setiap kegelapan pasti akan berlalu. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang tulus dalam hatinya. Hidupnya kini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang tumbuh, belajar, dan mencintai diri sendiri, sebuah kebahagiaan yang lahir dari keberanian dan penerimaan diri. Beberapa minggu kemudian, Shakira mulai merasakan kedamaian yang semakin dalam dalam hidupnya. Pagi-pagi yang biasanya terasa berat kini terasa ringan. Ia duduk sebentar di beranda rumah orang tuanya, menyeruput teh hangat sambil menikmati udara segar. Suara burung berkicau dan sinar matahari yang hangat membuatnya tersadar bahwa hidup ini indah, meski dulu penuh ujian dan luka. Hatinya terasa lapang, seolah beban yang lama menekan kini terangkat. Di klinik, Shakira semakin dipercaya memimpin kegiatan edukasi kesehatan perempuan. Ia membimbing relawan muda, menyusun jadwal seminar, dan memberikan arahan dengan tenang. Setiap kali melihat senyum peserta, hatinya berbunga. Ia sadar, pengalaman pahitnya dulu kini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang. Bukan hanya menguatkan dirinya sendiri, tetapi juga menolong orang lain menghadapi tantangan hidup mereka. Farhan tetap hadir sebagai teman yang penuh pengertian. Mereka sering berdiskusi tentang program komunitas, saling bertukar ide, dan sesekali bercanda ringan. Shakira merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia belajar bahwa hubungan yang sehat bukan soal seberapa dekat atau cepat, tetapi tentang saling menghargai, memberi ruang, dan mendukung satu sama lain. Kedamaian itu lebih berharga daripada cinta yang dipaksakan.
Suatu sore, setelah seminar selesai, Shakira duduk di taman dekat klinik sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya, tentang rasa sakit, kehilangan, kegagalan, dan keberanian untuk memulai lagi. Setiap kata yang tertulis membuat hatinya semakin kuat. Ia memahami bahwa setiap ujian hidup tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuknya menjadi lebih bijak, tegar, dan sadar akan nilai dirinya. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam yang bertabur bintang dari jendela kamarnya. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang utuh, bukan dari pengakuan atau penilaian orang lain. Ia bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari tekanan masa lalu, dan kini mampu mencintai dirinya sendiri sepenuhnya. Dari kedamaian itu, ia tahu bahwa hidupnya kini benar-benar dimulai dari tempat yang lebih kuat dan bijaksana. Beberapa bulan setelah hidupnya stabil, Shakira mulai menyadari perubahan besar dalam dirinya. Pagi-pagi yang dulu terasa berat kini penuh ketenangan. Ia duduk di beranda rumah orang tuanya, menyeruput teh hangat sambil mendengar kicau burung dan merasakan sinar matahari menyentuh kulitnya. Setiap napas terasa ringan, seolah beban lama yang menekan hatinya perlahan menghilang, digantikan rasa damai yang tulus. Di klinik, tanggung jawabnya semakin banyak. Ia kini memimpin program edukasi kesehatan perempuan dengan lebih percaya diri. Selain mengatur jadwal dan membimbing relawan, ia sering memberikan motivasi dan arahan pada peserta seminar. Melihat senyum mereka, Shakira merasa hangat. Ia menyadari bahwa pengalaman pahitnya dulu bukan hanya menguatkan dirinya, tetapi juga menjadi pelajaran berharga yang bisa dibagikan untuk memberdayakan perempuan lain. Farhan tetap menjadi teman yang menghormati batasnya. Mereka berbagi ide dan berdiskusi ringan setelah aktivitas selesai. Shakira merasa nyaman dengan kehadirannya, karena hubungan itu bukan tentang tekanan atau tuntutan, melainkan saling menghargai dan mendukung. Ia belajar bahwa kedamaian dan rasa nyaman dalam hubungan jauh lebih berharga daripada cinta yang dipaksakan atau hubungan yang penuh drama. Suatu sore, setelah menyelesaikan seminar, Shakira duduk di taman kecil dekat klinik sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan refleksi tentang semua perjalanan hidupnya, rasa sakit, kekecewaan, kehilangan, hingga keberanian untuk memulai kembali. Setiap kata yang tertulis menenangkan hatinya dan memperkuatnya. Ia tahu bahwa setiap ujian yang dialami bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijak dan tegar. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam yang bertabur bintang dari jendela kamarnya. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang berdamai dengan dirinya sendiri. Ia bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut, dan kini mampu mencintai diri sendiri sepenuhnya. Dari kedamaian itu, ia tahu bahwa hidupnya kini dimulai dari tempat yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh harapan. Bulan-bulan berlalu, dan Shakira mulai merasakan kedamaian yang semakin mendalam. Pagi-pagi yang dulu terasa berat kini menjadi momen untuk bersyukur. Ia duduk di beranda rumah orang tuanya, menyeruput teh hangat sambil menikmati udara segar dan suara burung yang berkicau. Setiap napas terasa ringan, seolah semua beban lama perlahan terangkat, digantikan rasa damai yang tulus dan hangat. Di klinik, tanggung jawabnya semakin bertambah. Ia memimpin program edukasi kesehatan perempuan dengan penuh percaya diri. Selain membimbing relawan dan mengatur jadwal, ia berbagi kisah hidupnya secara halus untuk memberi inspirasi. Melihat para peserta tersenyum dan mengangguk ketika ia bicara, Shakira merasa bahwa pengalaman pahitnya dulu telah berubah menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Farhan tetap menjadi teman yang setia, hadir tanpa menuntut atau memaksa. Mereka berbagi ide dan saling mendukung dalam setiap kegiatan. Shakira merasa nyaman dengan kehadirannya karena rasa aman itu berbeda dari perhatian yang memaksa. Kedamaian dan rasa dihargai kini menjadi fondasi yang lebih berharga daripada sekadar kedekatan emosional.
Suatu sore, setelah seminar selesai, Shakira duduk di taman dekat klinik sambil menulis di buku catatannya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya, rasa sakit, kehilangan, kekecewaan, dan keberanian untuk memulai kembali. Setiap kata yang tertulis membuatnya lebih kuat dan tenang. Ia menyadari bahwa setiap luka yang pernah dialami bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijak, tegar, dan penuh empati. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam yang bertabur bintang dari jendela kamarnya. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang utuh dan berdamai dengan diri sendiri. Ia bebas dari tekanan masa lalu, bebas dari rasa takut, dan mampu mencintai dirinya sepenuhnya. Dari kedamaian itu, ia tahu bahwa hidupnya kini benar-benar dimulai dari tempat yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh harapan. Sekarang, hidup Shakira terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Setiap pagi, ia duduk di beranda rumah orang tuanya, menyesap teh hangat sambil menikmati udara segar dan sinar matahari yang menembus daun pepohonan. Hatinya tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Ia tersenyum pelan, menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata telah membentuknya menjadi perempuan yang kuat dan bijaksana. Di klinik, Shakira kini menjadi sosok yang dihormati. Ia memimpin program edukasi kesehatan perempuan dengan percaya diri, membimbing relawan muda, dan memberi inspirasi kepada peserta seminar. Setiap senyum yang ia terima membuatnya sadar bahwa pengalaman pahitnya dulu bukanlah sia-sia. Luka yang pernah ada telah berubah menjadi kekuatan yang mampu memberdayakan dirinya sendiri dan orang lain. Farhan tetap hadir sebagai teman sejati yang menghormati ruang dan batasannya. Mereka saling mendukung dalam setiap kegiatan tanpa ada tekanan atau tuntutan. Shakira belajar bahwa hubungan yang sehat lahir dari saling menghargai, bukan memaksa atau menuntut. Rasa nyaman dan aman itu kini menjadi fondasi kedamaian yang sesungguhnya. Suatu sore, setelah aktivitas selesai, Shakira menulis di buku catatannya tentang semua pelajaran hidup yang ia dapatkan, tentang kesabaran, keberanian, dan kekuatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Ia memahami bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap kehilangan memiliki tujuan untuk menguatkan hati, membentuk karakter, dan menumbuhkan kesadaran akan nilai diri sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Shakira menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum pelan dan berkata dalam hati, hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi setiap ujian, setiap kesedihan, dan setiap kehilangan adalah guru yang paling bijak. Aku telah belajar mencintai diriku sendiri, dan dari sinilah kebahagiaan sejati dimulai. Dengan itu, ia memejamkan mata, damai, dan siap menyambut hari esok dengan hati yang utuh dan penuh harapan.